Melihat bahwa Qin Chen tampaknya tidak peduli, Blood Hand King mendengus dingin, matanya berkedip keras, tangan kanannya bergetar, dan esensi sejati meletus dari tubuhnya, langsung mengalir ke kepala Raja Lengan Besi. Tanpa ada perlawanan sama sekali, kepala besar meledak seketika, dan anggota tubuhnya jatuh, dan dia sudah mati dalam sekejap. Dan sekarang, dia membunuh jika dia ingin membunuh, dan melakukannya jika dia ingin melakukannya. Permusuhan yang menyenangkan ini membuat pikirannya lebih transparan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Blood Hand King merasa bahwa menyerah kepada Qin Chen sepertinya bukan hal yang salah. Dengan seringai-menyeringai, Blood Hand King mengguncang tubuhnya, dan tangan kanannya sudah terikat ke kepala Wu King lainnya. Raja Wu, kultivasinya hanya berada di puncak tahap awal tahap ke-7, dan juga terluka parah, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya telah dipegang oleh Raja Tangan Darah. Terlalu malas untuk menunggu lebih lama lagi, Blood Hand King secara langsung memberikan kekuatan, dan kepala lawan meledak seketika, dan darah mengalir. Semua orang bereaksi, Blood Hand King, tetapi sosok yang dikenal sebagai tukang daging di dinasti Dagan, ribuan prajurit tewas di tangannya. Prajurit itu sangat ngeri dan membuka mulutnya, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia punya waktu untuk berbicara, dia membenturkan kepalanya dan dihancurkan oleh Raja Tangan Darah. Menunjukkan ketidaksabaran, Raja Tangan Darah sekali lagi menangkap Raja Wu yang ketiga. Tubuh Qin Chen dingin, rasa dingin pecah, dan kemarahan meletus di matanya. Ding Qianqiu benar-benar mengajak Liu Tai dan yang lainnya untuk menjelajahi jalannya. Itu benar-benar layak untuk mati. Reruntuhan kuno itu, Ding Qianqiu bahkan tidak mengizinkan Raja bela diri dari tahap awal peringkat ke-7 untuk masuk, jelas, itu pasti sangat berbahaya. Kemudian, Qin Chen menanyakan alamat reruntuhan kuno. Karena reruntuhan itu ditemukan oleh Lord Sangguanlu dari Paviliun Tianji sehingga setelah mengetahui bahwa itu sangat berbahaya, para leluhur dan yang lainnya tidak membiarkan mereka pergi, jadi mereka langsung meninggalkannya. Memperhatikan, Qin Chen segera meminta Raja Tangan Darah untuk membunuh semua Raja Wu lainnya. Jeritan itu menjerit, dan Raja Wu yang tersisa tidak berdaya untuk melawan di bawah pembantaian Raja Tangan Darah. Mereka semua jatuh dalam sekejap mata, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Dengan mendengus dingin, Raja Tangan Darah datang langsung ke sisi Qin Chen setelah menyerahkan selusin cincin penyimpanan, dia memandang Qin Chen dengan gugup. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Qin Chen tidak membunuhnya ketika dia berada di istana yang hancur adalah membiarkan dia memimpin jalan dan menemukan leluhur Ding Qianqiu. Tapi sekarang, nilainya hilang, di antara pikiran Qin Chen untuk membunuh atau menebas. Kucing hitam besar itu melirik Raja Tangan Darah, sosoknya bergetar, dan langsung terbang tinggi ke langit, sementara Qin Chen dan Raja Tangan Darah mengikuti dari belakang. Sekitar 1 jam kemudian, hamparan pegunungan hitam di kejauhan, menjulang, muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Kucing hitam besar terbang di depan, dan saat berbicara, matanya berbalik lurus, tetapi Qin Chen tidak melihatnya sama sekali karena dia terbang ke belakang. Keduanya dan seekor kucing dengan cepat mendekati Black Mountains. Kucing hitam besar itu tiba-tiba melihat gundukan di bawah. The Blood Hand King mengikuti pandangan kucing hitam besar itu, telapak tangannya tiba-tiba jatuh, dan dengan keras, dia langsung menangkap gundukan itu dan meledak. Gundukan itu meledak, dan seperti yang diharapkan, sesosok tiba-tiba keluar dari tanah. The Blood Hand King menyeringai, sosoknya bergetar, dan telapak tangannya yang besar dan berdarah tiba-tiba muncul di kehampaan, dan dia langsung menangkap sosok yang kejam itu. Dengan darah mendidih, sosok hitam itu melarikan diri dengan sepenuh hatinya, dan tiba-tiba muncul sangat kecil di bawah telapak tangan Raja Tangan Darah. Melihat orang itu akan ditampar oleh tangan berdarah Raja Tangan Darah, Qin Chen tiba-tiba berteriak pelan, dan sosoknya bergetar, dan langsung mendatangi orang itu. Dentang, pedang karat misterius dipotong, cahaya pedang mengerikan dengan guntur. Terbang melintasi langit, langsung memotong serangan Raja Tangan Darah menjadi 2. Sosok hitam itu berhenti menyerang dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Sebuah wajah muncul, itu adalah Fu Xingcheng, dekan Akademi Bintang Kaisar Dinasti Dawei. Selain itu, aura di tubuh Fu Xingcheng saat ini telah mencapai tahap tengah tahap ke-7. Meski tidak terlalu stabil, itu adalah Raja Bela Diri tingkat menengah nyata dari tahap ke-7. Ternyata Fu Xingcheng dan yang lainnya tidak diteleportasi bersama ketika mereka memasuki dunia rahasia Dimen Surgawi, tetapi dipisahkan satu sama lain. Fu Xingcheng, karena keberuntungan, langsung menemukan harta karun, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, menghabiskan setengah bulan bekerja, dan akhirnya mencapai tahap tengah dari tahap ke-7 dalam satu gerakan. Setelah dia keluar, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang murid dari 7 dinasti. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Liu Tai dan yang lainnya telah ditangkap oleh Ding Qianqiu dari dinasti Dagan.
Dia mencoba yang terbaik untuk melacak reruntuhan sepanjang jalan, mencoba menyelamatkan Liu Tai dan yang lainnya, tetapi menemukan bahwa pintu masuk reruntuhan dijaga oleh orang-orang dari 7 dinasti. Oleh karena itu, bersembunyi di sini juga memikirkan cara untuk mencoba memasuki reruntuhan. Jika tidak, Liu Tai dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan, dan mereka harus menemukan kucing gendut itu untuk menyelesaikan perhitungan. Kucing hitam besar itu sangat marah sehingga jenggotnya bergetar, tetapi dia tidak berani berbicara dengan hati nurani yang bersalah. Tentu saja Qin Chen mematahkan pikirannya dengan sebuah kata. Kedua orang ini, di tengah-tengah tahap ketujuh, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, kedua raja bela diri juga melihat Raja Tangan Darah dan yang lainnya, dan mereka terkejut sejenak. Setelah melihat Qin Chen, keduanya terkejut. Raja Wu, orang kuat, tidak pernah melupakan adegan Qin Chen melawan Ding Qianqiu di kota Chaotian. Mereka ada di sana pada saat itu dan mereka secara alami mengingat dengan jelas. Dinasti Dayong dan Dinasti Dagan memiliki hubungan yang baik. Raja Jarum Blaze, secara alami mengenal Raja Blood Hands. Blood Hand King tersenyum tipis, dan menggelegar, esensi sebenarnya dari tahap tengah dari langkah ketujuh meledak, dan aura menakutkan langsung memenuhi eksplosif Needle King dan Lion Roar King. Meskipun Raja Jarum Peledak dan Raja Raungan Singa selalu menganggap ada yang aneh, tetapi melihat Raja Tangan Darah berkata dengan tulus, dan dia telah melihat Raja Tangan Darah beberapa kali, mereka cukup akrab, ditambah Raja Tangan Darah pindah dari Ding Qianqiu, keduanya secara alami tidak perlu berhenti. Keraguan di hatiku adalah Raja Jarum dan Auman Singa meletakkan tangan mereka di dinding batu, bergemuruh, seolah-olah untuk mengaktifkan mekanisme tertentu, dinding batu perlahan terbuka, potongan dinding batu yang digabungkan dengan seluruh dinding tebing ini ternyata hidup. Begitu mereka masuk, seluruh dinding batu ditutup lagi, dan atmosfer dunia luar menghilang seketika, seolah memasuki ruang lain. Dan teknik organ semacam ini masih di atas teknik rahasia organ yang dia lihat di kehidupan sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melihatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen memiliki berbagai pengetahuan dan pengetahuan lain-lain. Selain formasi, jimat, obat pemurnian dan garis keturunan, dia juga memiliki pencapaian yang mendalam dalam teknik organ. Qin Chen sangat percaya bahwa pintu masuk ke reruntuhan dan baju besi iblis asing yang dia dapatkan di awal membuatnya merasakan hal yang sama. Setelah berbicara sebentar, semua orang melihat ke atas dan melihat ke dalam reruntuhan dengan rasa ingin tahu. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah koridor panjang dengan berbagai ukiran mural di kedua sisinya, banyak di antaranya merupakan ritual pengorbanan iblis alien. Di bawah secercah cahaya dari dinding batu, terlihat aneh. Terlihat sepertinya ada pertempuran di sini, di kedua sisi koridor, ada beberapa jejak pertempuran. Di tanah, juga ada darah yang tidak mengering lama. Bahkan ada beberapa mayat yang rusak dan senjata yang rusak, yang seharusnya ditinggalkan oleh raja-raja bela diri dari 7 dinasti yang masuk sebelumnya. Tidak heran Raja Jarum di pintu mengatakan bahwa reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Dapat dilihat bahwa setidaknya beberapa Raja Wu dari 7 dinasti telah jatuh di koridor ini. Meskipun koridor ini terlihat sangat damai, ada bahaya yang benar-benar tersembunyi. Jika Ding Qianqiu membawa Liu Tai dan yang lainnya untuk menjelajahi jalannya, maka Liu Tai dan partainya yang kalah lebih dulu. Dengan kekuatan jiwa yang merembes keluar, Qin Chen segera mempelajari tata letak seluruh koridor. Karena orang meninggal di sini sebelumnya, pasti ada bahaya. Tapi Qin Chen jelas merasa bahwa tidak ada fluktuasi Qi nyata di sini, jadi bahayanya di sini seharusnya bukan formasi. Mengingat pintu masuk reruntuhan sebelumnya, Qin Chen menebak bahwa bahaya di sini seharusnya diletakkan oleh iblis asing, jadi sangat mungkin pintu masuknya adalah mekanisme khusus. Dia juga cukup ahli dalam hal organ, meskipun organ yang dibuat oleh iblis asing berada di luar pemahamannya, memberinya waktu, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Mengambil satu set armor tier 6 dari cincin penyimpanan, Qin Chen melemparkannya ke tengah koridor. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyapu, dan dengan embusan, armor tier 6 meledak berkeping-keping sebelum jatuh ke tanah. Dibuka, berubah menjadi bubuk, menghilang. Semua orang menghirup udara, dan mekanisme ini agak terlalu menakutkan, dan ketika serangan baru saja terjadi, mereka tidak dapat merasakan arah serangan. Sejujurnya, kucing gemuk ini sangat kuat dan sangat misterius, yang diakui semua orang. Tapi karakternya benar-benar tidak baik, biarkan mereka memberikan nyawanya untuk itu. Lupakan. Melihat mata semua orang yang mencurigakan, kucing hitam besar itu hampir menyemprotkan darah tua. Dia mengeong, itu adalah Tuan Miao Huang yang tertinggi. Semua orang segera merasa bahwa ada beberapa kekuatan tak terlihat yang lewat. Kekuatan itu sangat rahasia, tapi sangat menakutkan. Raja Tangan Darah bahkan merasa bahwa sekali dia tersapu oleh kekuatan itu, dia pasti akan terbunuh seketika. Tapi kucing hitam besar itu sepertinya bersembunyi di kehampaan.
Beberapa kekuatan itu baru saja melewatinya, tapi mereka tidak menyakitinya sama sekali. Qin Chen memasuki Dao dengan konsepsi artistik spasial dan menerobos Raja Wu. Visinya secara alami tidak sebanding dengan Raja Tangan Darah. Dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa kucing hitam besar itu aman dan sehat adalah penggunaan kekuatan spasial unik tertentu. Ada suara gemuruh yang keras, dan semua orang segera merasakan tanah bergetar. Melihat kucing hitam besar itu melewati seluruh koridor, tidak ada serangan lebih lanjut yang dipicu, dan semua orang tercengang. Kucing hitam besar ini memang memiliki kesabaran, dan benar-benar merusak seluruh mekanismenya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Ding Qianqiu dan yang lainnya lewat sebelumnya, tetapi mekanismenya masih ada, itu berarti mereka seharusnya tidak dapat menutup seluruh mekanisme, tetapi mereka mengumpulkan kekuatan teratas dari 7 dinasti atas dan Paviliun Tianji. Keberadaan para empu gagal mematahkan mekanisme ini. Perasaan samar bahaya di dalam hatinya menghilang, dan Qin Chen tahu bahwa mekanisme ini benar-benar berhenti. Dia melangkah ke koridor sambil menyentuh dinding di sebelahnya. Sekilas, Qin Chen melihat sifat dari teknik mekanisme ini dan merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Setelah memahami struktur teknik mekanisme ini, Qin Chen menghela nafas panjang. Jika dia diminta untuk memecahkan mekanisme ini sekarang, dia tidak perlu merepotkan seperti kucing hitam besar. Dia harus memasuki lorong untuk memecahkannya, cukup berdiri di lorong. Selain itu, bisa langsung dipecahkan. Melihat Qin Chen baik-baik saja, Blood Hand King dan Fu Xingcheng juga buru-buru menindaklanjutinya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga melewati koridor panjang. Apa yang segera muncul di depan mereka adalah aula yang luas. Seluruh aula sepertinya mengalami pertempuran sengit. Di tanah, ada potongan-potongan material emas dan besi yang terdistorsi dan pecah karena pemboman. Qin Chen melihat sekeliling, ada beberapa ruang batu di sekitar aula, tetapi pada saat ini, semua kamar batu telah dibuka, dan bagian dalamnya kosong. Jelas, isinya telah diambil. Di atas tanah, ada garis tumbuh dan banyak alur, jadi darah di tanah sudah lama mengering, dan hanya udara yang dipenuhi darah. Namun, berdasarkan analisis berbagai sisa anggota tubuh, setidaknya belasan orang telah jatuh di sini. Jika begitu banyak orang jatuh dari tempat lain, Raja Tangan Darah tidak akan terlalu terkejut, lagi pula, dia telah membunuh setidaknya selusin Raja Bela Diri di lembah sebelumnya. Namun, eksplorasi reruntuhan kali ini dipimpin oleh leluhur 7 dinasti, serta kekuatan yang kuat seperti Paviliun Tianji. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, masih banyak Martial King yang telah jatuh, hal yang sangat tidak biasa. Setidaknya ada kekuatan yang dapat membuat leluhur ke-7 dinasti kewalahan, jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. The Blood Hand King terkejut, dan Qin Chen juga melihat sekeliling. Pada akhirnya, matanya terfokus pada pecahan emas dan besi di tanah. Namun, melihat pemandangan di sini, boneka iblis ini seharusnya diledakkan secara paksa, dan mereka ingin meledakkan iblis ras alien. Boneka, bahkan Kaisar Wu mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Jadi, orang-orang ini harus ditemukan. Mampu menemukan kelemahan boneka iblis jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh karakter biasa. Raja Tangan Darah dan Fu Xingcheng saling memandang, dan hal pertama yang muncul di benak mereka adalah Sang Guan Lu, penguasa Paviliun Tianji. Paviliun rahasia surgawi yang bertanggung jawab atas 100 dinasti, dan bahkan pembukaan ranah rahasia-rahasia surgawi, dihitung oleh pemilik Paviliun rahasia surgawi, terutama pelat rahasia surgawi di tangan Master Paviliun Tianji, ada kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Selain itu adalah reruntuhan kuno yang ditemukannya. Tidak mungkin menemukan kelemahan dari boneka iblis. Pada saat ini, Qin Chen mengatakan sesuatu dengan dingin, menarik perhatian semua orang. Saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa hantu dari Blood Demon Sekte memang menyebutkan leluhur mereka. Pada saat itu, mereka dikepung oleh orang-orang Sekte Darah Iblis, sehingga mereka pindah dari nenek moyang mereka satu demi satu, mencoba untuk membiarkan hantu tua dan yang lainnya mundur. Namun, reaksi dari hantu tua dan lainnya sangat menghina dan mengatakan bahwa nenek moyang tua dan yang lainnya telah dibunuh olehnya. Ajarkan pengenalan jadi, tidak ada kehidupan. Qin Chen tampak khawatir jika masalah ini benar-benar konspirasi dari kultus setan darah, itu akan merepotkan. Liu Tai dan yang lainnya pasti akan lebih berbahaya. Qin Chen meliriknya dengan ringan, bahkan jika itu jebakan, dia masih ingin melihat apa yang dilakukan kultus iblis darah, apalagi. Qin Chen melirik kucing hitam besar itu. Dengan itu, sekte iblis darah ini mungkin tidak memiliki banyak keuntungan. Kucing hitam besar itu tersenyum penuh kemenangan, mengguncang sosoknya, dan dengan cepat menyapu ke dalam reruntuhan. Di bawah kepemimpinan kucing hitam besar, Qin Chen dan yang lainnya hampir tidak membuang waktu, dan mereka menghadapi beberapa level lagi di sepanjang jalan.
Tapi tanpa kecuali, semua level telah rusak, dan sebelum setiap level, ada beberapa tubuh yang rusak di tanah. Ini membuat Qin Chen semakin khawatir, apa yang terjadi pada Liu Tai dan yang lainnya setelah begitu banyak orang meninggal. Tetapi bahkan jika dia khawatir, Qin Chen hanya bisa berdoa secara diam-diam pada saat ini, dan dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tetapi ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi jauh dengan cepat, di aula tidak jauh di depan Qin Chen dan yang lainnya, sekelompok besar orang kuat berkumpul di istana yang megah saat ini, mencari di mana-mana. Seluruh istana jelas mengalami perkelahian brutal, dan ada noda darah di mana-mana di tanah. Di antara mereka, ada 7 orang kuat dengan aura luar biasa berdiri dengan bangga di tengah, dan puluhan raja bela diri duduk di sekitar mereka, satu persatu memancarkan aura yang mencengangkan. Jika ada murid biasa dari Tanah 100 Dinasti berdiri di sini saat ini, mereka akan terkejut melihat yang kuat di istana ini. Karena di sini, hampir 80% pasukan teratas berkumpul di Tanah 100 Dinasti. Di antaranya, selain leluhur 7 dinasti, seperti leluhur dinasti Dali, Li Xuanji, leluhur dinasti Tang, Sang Chong, leluhur dinasti Dagan, Ding Qianqiu, dan leluhur dinasti Dayong Pei Dongxing. Ada juga Master Pavilion Tianji, Sang Guanlu, Master Pavilion dan dari 100 Dynasties, Zhao Tiansheng, Master Hall Master of the 100 Dynasties, dan President of the Holy Land of the 100 Dynasties Jiang Wuya. Tidak hanya itu, sisanya, seperti Master Pavilion Suanyin Hua Yunfeng, dan Master tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi Wan Jian, semuanya ada dalam daftar. Ada juga banyak leluhur dari dinasti besar dan menengah. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 80% kekuatan tertinggi di Tanah 100 Dinasti telah dikumpulkan, yang bisa disebut abnormal. Tidak heran mereka memiliki sikap seperti itu. Kali ini, setelah secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno ini, ketujuh dinasti itu pertama-tama ingin memblokir pintu masuk dan hanya membiarkan yang kuat mereka masuk. Tanpa diduga, berita itu dikirim dengan sangat cepat, dan segera, Pavilion Pil, Pavilion Suanyin, Istana Kapal, Tanah Suci Garis Darah, Sekte Pedang Surgawi dan dinasti tingkat menengah lainnya juga tiba. Jika itu adalah dinasti kelas menengah, mereka akan menghentikannya juga, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Namun, itu juga menarik Dange dan kekuatan lainnya. Meskipun Dange dan lainnya di Tanah 100 Dinasti tidak dapat dibandingkan dengan 7 dinasti atas, mereka memiliki latar belakang yang dalam. Bahkan 7 dinasti atas tidak berani. Jangan ragu untuk menyinggung. Selain itu, Pavilion Suanying dan Sekte Pedang Surgawi dikabarkan berada di wilayah Surga Utara, dan mereka juga memiliki latar belakang. Sekarang berita telah menyebar, mereka secara alami tidak mudah dihentikan. Yang menyedihkan adalah sejak memasuki peninggalan kuno ini, mereka telah menghadapi bahaya satu demi satu, dan bahaya meletus begitu tiba-tiba sehingga kekuatan besar telah jatuh ke banyak orang kuat. Yang membuat mereka semakin tidak bisa berkata-kata adalah setelah memasuki tempat ini sepanjang jalan, mereka telah mengalami begitu banyak bahaya, tetapi mereka menemukan bahwa memasuki istana ini, seluruh reruntuhan tidak mungkin ada. Tiba-tiba, seseorang menemukan alas di istana secara tidak sengaja. Suara mekanis berdering, dan sebuah pintu tiba-tiba terbuka di depan istana, dan semua orang melihat ke atas dengan penuh semangat. Pada tampilan ini, semua orang tercengang sesaat. Kulihat tembok di depan istana membuka pintu gerbang yang tingginya 10 meter dan lebar beberapa meter, tapi di luar gerbang itu tidak ada ruangan atau lorong, ternyata itu adalah rumput hijau. Melihat sekeliling, sepotong hijau pinus hijau muncul di depan semua orang, dan udara dipenuhi dengan bau segar, seolah-olah di balik reruntuhan ini, itu sama sekali bukan ranah rahasia iblis surga, tetapi pemandangan damai di luar. Ini, arai psikedelik. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan beberapa dari mereka bahkan lebih terkejut.